Eko Hendro Purnomo, bukan Eko Patrio. Bismillah, bismillah, bismillah. Kalau secara pribadi ya, gue tuh introvert, tertutup. Komedi itu adalah 10% bakat, ya 90% adalah kemauan. Ikut arus boleh asal jangan terbawa arus. Gue tuh selalu bahasanya gitu. Aset yang paling berharga tuh apa ya? Temen. Rumahnya berapa sekarang? 150 M ya mas ya katanya. 300 M. Oh naik? 300 ember uang recehan. Kan yang dilihat bukannya masalah lu gaya pembawaan lu, tetapi adalah bagaimana sudut pemikiran lu itu bermanfaat untuk orang banyak. Kan gitu yang penting kan. Tiap hari, tiap malam bergaulnya sama keluarga cendana. Mungkin yang agak kaget waktu diperiksa polisi kali mas dulu. Halo guys, sebelum nonton videonya subscribe dulu ya. Kembali lagi di podcast Pansos di Pan TV. Kali ini saya ditemanin sama senior. Ampun. Waduh. Kok Patrio? Kalau dulu acaranya gitu ya mas ya? Kok ngegosip? Saya inget tuh. Masih Siap. kecil saya dulu. Berarti gue tua dong ya. Bukan, kecil segini saya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya temenin sama Mas Eko Patrio. Siap. Atau kalau warga Jakarta mengenalnya sudah masih nama panggung atau sudah banyak rata-rata sudah kenal? Ya kalau kebetulan kalau Jakarta Timur udah kali ya. Jadi karena selalu kalau ketemu Eko Hendro Purnomo, bukan Eko Patrio. Bismillah, bismillah, bismillah. Oh ada yel-yelnya gitu. ya. Lucu juga ya. Iya. Iya. Berarti sudah lebih mudah diingat gitu ya. Benar. Jadi bilangin ya Bu, nama asli saya Eko Hendro Purnomo. Nama panggilan saya ada 2. Eko Patrio, 2 ini Aldebaran. Oke. Aldebaran. Oke. Arya Selokan. Mas Eko. Sekarang kesibukannya pasti kalau orang lihat Mas Eko nih kan lagi sering-seringnya nih di media sosial tampil ya kan, tapi saya nggak mau ngomongin yang sekarang dulu. Oke, siap. Saya mau tarik mundur jauh dulu. Ampun. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah googling mungkin tahu. Tapi dulu itu ada namanya, coba dikoreksi saya, sebul atau seboel dulu namanya. Oh sebul. Sekelompok bocah eling itu inget bener. Waduh itu tahun berapa ya? SMA mas ya? SMA. SMA iya. bikin kelompok sebul. Terus abis itu ikut lomba menang. Iya benar. Jadi SMA kelas 2 tuh kurang lebih 87-an lah. Tahun 87-an. Oke. Lu 87 ada di mana? Belum mas, saya 88 lagi. Iya 87 gue SMA kelas 2. Oke. Lomba lawak, juara, ikut lomba lawak, juara 1 langsung. Itu juara 1? Iya langsung juara 1. Tahu jurinya siapa? Siapa mas? Jurinya Warkop dan Bagito. Wah, pelawak udah sangat ini dong. Udah dia the bestnya orang Iya. Pokoknya komedian yang buat gua akhirnya kiblatnya kita jadi ke sana ya karena ngeliat Warkop dan Bagito gitu. Iya. Jadi di situ gila. Jurinya itu tiba-tiba ada Mas Kasino, terus ada Mas Indro, ada Mas Dedi Gumelar, Miing ya, terus sama yang pelawak-pelawak lain gitu. Wow, exciting banget. Terus udah gitu juara 1, wah lebih keren lagi gitu. Terus udah ikut lomba lagi, lomba lawak TPRI dulu ada ya. Juara 1 juga. Itu sebelum terbentuk Patrio kan Enggak, ya? Belum iya. ya? Masih sebul nih, oke. Ya sekelompok bocah eling itu gitu, sebul udah. Ya udah. Kuliah terus ya karena juara tadi tuh juara 1 yang MC-nya jurinya Bagito dan Warkop itu. Ini suruh ngisi acara di Radio SK. Oh itu Radio awal SK, tuh. ya Radio Suara Kejayaan, tapi kalau itu diplesetin Senyum dan Ketawa, Radio Senyum dan Ketawa. Udah siaran di situ. Ya itulah radio buat gue adalah kawah Chandra di muka. Kita tuh tadinya tipe orang yang kalau secara pribadi ya gue tuh introvert, tertutup dan Masa? serius, Aslinya begitu? Asli tertutup. Jadi kalau orang yang gue ajak ngobrol tuh gue ajak ngobrol yang happy-happynya aja gitu. Masalah-masalah gue gak pernah impoin baik ke orang tua, keluarga gue, termasuk sekarang masih sama istri sama anak tuh kelihatannya udah diimpoin yang happy-happy aja gitu. Yang problem gue karena juga belum tentu juga kalau gue impoin terusnya tiba-tiba dia jadi apa namanya menyelesaikan masalah malah jadi problem buat dia. Dia ikut kepikiran gitu. Segala macam gitu. Mas Eko tipenya nggak yang sharing gitu ya? Enggak, udah introvert aja, udah nyelesain sendiri, masalah ada sendiri.
dan clear sendiri Selesai aja sendiri udah juga. selesai sendiri dan nyelesain juga mudah-mudah enak banget gitu loh. Nonton film dari jam 1 siang gitu, nonton di studio 1, studio 2, studio 3, studio 4, pulang jam 10 malam sampai rumah makan mandi selesai. Serius. Saya dibawa santai, Iya, tipenya di gitu WhatsApp. juga ya. Udah nonton, pokoknya tapi nggak tahu film yang ditonton apa nggak tahu. Gitu. Terus kalau mau ketiduran aja gitu. Oh, iya. Me time-nya begitu Me time-nya ya. gitu. Kalau dulu ada waktu zaman SMA atau kuliah lah ya. Zaman dulu. Pernah lihat bis tingkat patas? Di Google. Dulu tuh solusinya gitu. Solusinya gitu. Jadi naik duduk di atas gitu ya. Kan dia atas tuh Iya, gitu ya. ada Kan tingkatnya. orang susah kan kalau naik pesawat helikopter mau oke di atas enak. Ini di bis patas yang itu yang tinggi, yang tingkat, duduk paling depan. Keliling-keliling aja kota Jakarta Ngikutin gitu ya. aja. Ngikutin aja. Terus sampai terusnya turun, naik lagi, turun, malam-malam pulang gitu. Udah selesai ya masalah. Gitu. Gitu aja udah. Jadi menyelesaikan masalahnya tuh emang karena pelawak kali ya, jadi lucu juga gitu. Tapi itu saya mau tarik dulu. Ini kan jadi pelawak berarti dari SMA. Nggak sama. Sebelumnya tuh apa yang bikin Mas Eko tuh tiba-tiba kayak kita kumpul yuk, kita bikin ini yuk gitu. Pemain teater. Dulu teater. Dari SMP berarti sebelumnya. Atau pas SMA kelas SMA-nya? 1, SMA kelas 1 main teater. Oh. Jadi yang merubah saya itu tuh sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler sekolah tuh. Oh, justru cuman ekstrakurikuler bukannya ikut. Iya, jadi dari ekstrakurikuler, terus di rumah di Karang Taruna lah ya. Ada gitu. Ya udah akhirnya ikut. Selalu dikasih peranan yang lucu-lucu gitu. Padahal saya maunya yang serius gitu, tapi muka lu nggak pantas katanya. Oh ya udahlah. Tapi ternyata memang bakatnya di situ. Iya, makanya di situ akhirnya yang lucu gitu ya udah akhirnya sering dengerin Radio SK, oh lucu, terus ikut lomba lawak segala macam, juara 1, kuliah, pergaulan semakin luas, siaran, terusnya tiba-tiba gabung lagi, terusnya bubarin. Pas kuliah ya setelah. Iya, sudah kuliah sibuk tuh bubarin ya. karena konsen ya, emang konsen kuliah ya gitu lah. Kasihan gitu orang tua cari duit terusnya kitanya bercanda mulu gitu kan gitu ya. Ya udah akhirnya itu kuliah pas udah mau selesai ya, mau skripsi kegoda lagi. Disuruh siaran tapi harus ngegabung, ketemulah sama Mas Parto sama Mas Akri. Oh, itu Patrio di Radio SK. Berarti sebagai penyiar. Rekan penyiar dulu. Rekan penyiar benar. Tanggal 10 bulan 10 94 berdiri tuh Patrio. Oke. Masih ingat 94. Udah akhirnya di situ kita punya siaran radio lucu bertiga gitu. Jadi kita gaya-gayaan jadi apa aja. Halo ya, apa kabarnya? Nanti saya bilang si milik kita balabal. Kayak gitu lah pokoknya. Iya. Sampai enggak tahu siapa saya ini gitu. Pokoknya udah drama radio pada masa itu ya. Iya. Dan ada penontonnya. Iya. Ada penontonnya. Kalau dulu konsepnya gitu ya. Konsep ada penonton. Jadi radio ada penontonnya dan lucu. Dan terusnya TPI itu TV. Bikin dong program lu di radio untuk ke TV, dia bilang gitu. Dami dulu dia bilang gitu. Dami contoh awal. Dulu. Karena dulu tuh TPI terkenal kan acara pagi ya. Buat acara apa nih? Malam siapa yang mau nonton ya? Masih kriak gitu tuh. Benar karena dia uji coba terus ya. Yeah. Udah Dami uji coba lagi aduh TPI dulu. Tapi udah mau nggak mau bikin lah dulu 2 episode. Parto sama Ulfa Duyanti dulu. Terus ya udah Dami tayangin ya uji coba ya. Tiba-tiba lucu. Rame. Dan penonton berating, tiba-tiba ratingnya tuh rating langsung ada gitu. Patro tiba ada gitu. Besok lu bikin lagi ya. Dia bilang gitu kata orang itu. Bikin lagi. Udah bikin 4 episode Diani Tami bintang tamu. Bikin lagi sampai 13 tahun akhirnya dan stripping. Dan itu ngelaba. Itu ngelaba. Ayo kita ngelaba. Tahu itu saya. Saya ya. tumbuh Mas pakai itu Mas. Tumbuh pakai itu. Ditemenin sama Mas Bener, Eko itu waktu itu saya. Ya itu ngelaba, ayo kita ngelaba. Nah, Dan ya udah penontonnya lesehan juga sama kayak Iya, gitu. iya. Penontonnya udah pokoknya nggak dirubah, cuma dia ada visualnya aja. Gitu, Iya. ada visualnya dan body language main apa kalau itu kan kita ngobrol begini Ngobrol aja kan aja. tadi ya. Ini body language main apa Ada segala setting macam. sekarang ya, oke. Ada segala macam kayak gitu. Dan tiba-tiba gitu ya udah gitu ketemu Mas Eko kenal saya nggak? Siapa kamu?
Saya salah satu direktur dari bank ini. Dulu saya penonton Mas Eko loh di Ngelaba. Saya salah satu di BUMN Mas ini gini. Dulu waktu kecil saya pernah loh suruh sekolah, suruh datang ke sekolah, suruh datang ke TPI, suruh nonton Mas Studio, Eko. iya. Lucu ya hidupnya. Sekarang dia jadi direktur. Ya, direktur. BUMN. Udah. Nah, tapi ternyata bakatnya Mas Eko ini nggak cuman di lawak, jago juga jadi pengusaha, Ampun. ya kan? Abis itu tahu-tahu mulai bikin production house kan? Jadi gini, ini juga sebenarnya entah disebut kecelakaan atau bukan. Udah tahun kalau nggak salah tuh pas udah kerusuhan ya. Kerusuhan tuh 9 berapa sih? 98. 99 tiba-tiba radio SK. Kan saya udah Di TV tuh? Udah di TV Udah, kemana-mana. oke. Adik-adik saya lah ya masih. Tiba-tiba radionya dijual. Tahun 99 tuh radio dijual deh kalau nggak salah 99 apa 2000 gitu lah ya. Dijual. Dan kasihan teman-teman penyiar di situ. Tahu penyiarnya itu siapa? Siapa Mas? Ada Jarwo, ada Kiwil, ada Murphy. Pokoknya itu pelawak-pelawak semua ada ya di Sembako apa semua ada kurang lebih ada 9 gitu. Curhat ke saya. Dan saya mah kan udah berkibar di ini Iya, kan. udah di TV lah. Ajak dong, ajak apa gitu loh. Udah sekarang gini aja deh. Lu gua gaji setiap bulan. Kita bikin kantor ya. PH-PH-an gitu deh. Kalau lu punya ide ntar gua taruh di TV gitu. Tiba-tiba ya lucu. Udah gaji tuh. Jadi udah 9 orang tuh ada Kiwil, ada apa segala macam, ada Jarwo kuat gitu ya. Udah bikin 5 lembar proposal, pembukaan, keinginan, uangnya, terima kasih penutup. Terima kasih penutup aja masing-masing satu lembar. Udah kasih ke TV, diterima. Udah, akhirnya bikin. Nah itulah yang disebut nggak tahu itu apa kecelakaan atau keberuntungan nggak tahu ya. Bikin, terus diterima. Diterima. Akhirnya udah dari situ punya production house, jalan segala macam. Jadi emang learning by doing aja, belajar dari pengalaman-pengalaman. Setelah itu udah program apa aja jalan kan, suruh bikin Eko ngegosip, terus saya bikin program-program Facebooker, santai bareng yuk, pokoknya stripping semuanya. Santai bareng yuk itu salah satu yang memicu acara-acara lain pakai singkatan-singkatan lucu Ya, kemudian. benar, ya. Kalau kita SBY SBY, kan, santai kebetulan bareng, ya. presidennya SBY waktu itu, Iya benar, ya kan? presidennya cari muka dikit. Iya. SBY gitu udah. Akhirnya santai bareng yuk, udah gua berkibar 5. Nah situ tuh adanya si siapa namanya? Olga. Baru mencetus iya, tuh Olga. betul. Tak gitu. Almarhum Olga dari situ, Olga, oke. ya. Terus pokoknya saya selalu memberikan kesempatan buat teman-teman yang baru-baru untuk tampil gitu. Ya kan? Di Ngelaba Budi Anduk dulu saya kasih kesempatan ya kan. Banyak lah teman-teman tuh. Andre Taulani juga tuh berangkat dari Ngelaba. Tanya Andre. Andre Taulani ya? bintang tamu. Dia kan dulu passionnya musik kan. Masih musik banget dia. Mungkinkah kita kan selalu gitu kan. Terus udah lu ngelawak. Akhirnya udah ke distract terus. Akhirnya dia jadi ngelawak. Banyak teman-teman saya kasih kesempatan. Ya, akhirnya kayak Raffi Ahmad, Facebooker kan juga tadinya kan cuma host aja. Iya. Vi bisa loh, yakin bisa. Ruben Onsu, semua bisa. Jadi artinya komedi ujungnya adalah bukan bakat. Apa Mas? Komedi itu adalah 10% ini bakat ya 90% adalah kemauan. Oh, Jadi kemauan aja, punya kemauan aja. Buktinya bisa tuh Raffi Ahmad. coba lagi gitu Coba lagi digimikin sama ini bisa. Ayu Ting Ting dari mana coba? Facebooker juga pertama. Saskia Gotik, Jessica Iskandar. Yang awalnya orang mungkin pas nonton pasti garing nih Garing gitu ya. ya. Tapi seiring sejalan akhirnya diterima segala macam. Senang aja memberikan kesempatan buat teman-teman yang baru untuk tampil gitu lah. Tapi Mas, kalau saya boleh tarik mundur lagi lebih jauh lagi. Keluarga Mas Eko dulu emang orang kaya kali. Justru Katanya makanya bisa dapat akses ke TV apa semua segala macam. malah waktu dulu gue punya awal gue menikah ya, kan keluarga cendana semua datang kan. Dan rumah tiba-tiba bagus banget gitu kan. Itu janjian dari cendana gitu. Ya enggak, itu emang rezeki anak soleh aja gitu nabung gitu. Karena tipikal gue bukan tipe, karena gue merasa gue kan orang susah. Orang tua dari Nganjuk gitu ya, dari kampung nun jauh sana. Terus tiba-tiba gue di Jakarta gaya-gayaan kelihatannya kok nggak cocok gitu loh. Lebih cocoknya tuh bergaul boleh, ikut arus boleh asal jangan terbawa arus. Gue tuh selalu bahasanya gitu. Boleh ikut arus. Jadi ikut arus tuh sama anak gue juga bilang, lu ikut arus aja nggak apa-apa. Ya asal jangan terbawa arus.
Terbawa arus itu jadi kebablasan gitu loh. Tetap sadar. Tetap sadar gitu. Iya. Oke gaul tapi lu jangan minum. Oke. Ya kan? Lu gaul tapi jangan mabok gitu loh. Iya. Iya pokoknya gitu loh. Lu dikasih keterkenalan tapi juga jangan mabuk kepayang gitu loh. Iya. Jangan lupa sama sekitar lu apa segala. Kayak selalu gitu tuh. Ya udah, kalau Pak Harto bilang tuh ojo kubunan, ojo apa sih kayak gitulah. Pokoknya bahasa gue juga nggak tahu. Tapi gue sih merasakan gitu. Pokoknya boleh ikut arus asal jangan terbawa arus, jangan kebablasan aja gitu. Nah, jadi kalau bilang orang kaya, ya enggak dong. Ya Allah, dulu kita anak komplek bang. Kita tinggal di gue tuh tinggal di komplek bang. Jadi kalau mau pergi, mau lewat, permisi bang, numpang lewat bang, mohon maaf ya bang. Oh gitu. Makanya gue agak lama nih responnya tadi. Komplek banknya apa nih? Iya, gue anak komplek bang gitu. Permisi bang, numpang lewatnya, mohon maaf ya bang ya gitu. Apalagi kalau pulang malam, bang, sorry. Ya. Oh maksudnya berarti pemukiman padat Bangun banget ya? padat ya. Ya ke Pur lo, manggilnya kan Pur ya, Purnomo kan. Pur ya, oke Pur lo hati-hati ya. Gitu. Berarti bahkan environment waktu kecil pun bisa dibilang ya nggak sehat. Iya nggak sehat karena heterogen banget. Oh oke. Anak gang, ya kan. Pokoknya kalau berangkat jam 7 pagi tuh pokoknya ada tetesan jemuran aja kena. Oh iya. Kan Baru anak jemur gang. tuh Baru di atas. jemur. Iya. Terus di gang-gang itu jemuran-jemuran. Masa celana jin biru gitu. Ya kan celana dalam merah gitu. Kalau udah jam 2 tiba-tiba udah orange gitu. Udah agak kering ya, jadi beda warna. Iya kayak gitu. Jadi ya udah artinya kita harus sadar kan. Jadi nah gue bergaul. Walaupun introvert tapi gue bergaul, sangat bergaul. Dan tidak melihat argo. Nah lu pasti bingung. Selalu gini, kalau ada apa namanya, adik gue ulang tahun. Anak orang kaya gitu. Ya udah gue datang deh kalau nggak ada ini. Tapi gue biasalah gue nggak ada. Udah lu jangan perhitungan udah mau gue. Udah pokoknya gue bisa ada nih gue datang. Selalu begitu. Karena buat gue temen tuh akses banget. Gitu ya, temen tuh buat gue tuh aset banget gitu. Iya. Nggak ada yang buat gua aset yang paling berharga tuh apa ya, temen gitu loh. Jadi udah oke, gampang. Makanya waktu gua kawin tuh, tahu nggak ya, gua kawin mulai acara abis maghrib selesai. Biasanya orang kawin selesai jam berapa? Ya paling 3 jam, 4 jam itu udah lama banget. Berapa? Ya berarti kalau itu berarti jam 10 lah ya. Maghrib, ya jam 9 lah. Jam 9, jam 10. Gua sampai jam 1. Jam 1 dan waktu dulu tuh nggak ada DJ. Jadi jam 1 penuh, masih banyak orang. Enggak ada, bukan DJ itu ya? Enggak DJ. Jadi memang tamunya masih banyak. Masih ada aja gitu loh, masih lalu lalang terusnya. Dan di Lala juga gue makanan, aduh habis tuh ada aja tuh. Ada yang bawa ini, buah-buahan apa sih, sampai jam 1. Bener serius. Dan gue sampai di rumah tuh jam 3:30 sama bini gue benerin lilinnya yang hitam-hitam gitu, ngelapin. Kok kita kawin lama amat. Dan gak ngerasa itu berdiri terus ya jam 1. Orang tua kita sampai duduk segala macam. Udah capek kita berdiri. Sampai bilang, ini siapa ya? Temen lu? Bukan juga. Siapa ya? Segitu ramenya ya, berarti segitu ya? ramenya dan ya karena ya mungkin sahabat teman segala mau Iya. ngucapin. Gue bersyukur banget. Karena juga gue ngundang cuma berapa ribu, cuma 1.000 apa 2.000 gitu. Ribuan itu orang tuh di Balai Sudirman tuh sampai jam 1 sumpah. Ya udah deh. Wah panitia juga udah ada yang pulang udah segala macam. Serius. Tuh kawin gue masih ingat aja gitu ya. Ya udah, jadi artinya banyak teman, banyak segala macam. Dan gue tipe orang yang bergaul dan bergaul dan tidak membeda-bedakan. Maksudnya tidak membedakan tuh ada uang ya gue kalau masih punya waktu ya gue jalan gitu. Nggak harus milih, oh lu kalau nggak kaya gue nggak temenan. Iya pokoknya nggak, argo tuh kayak gini. Kalau setiap show gitu, setiap dimintain MC gitu, duitnya berapa? Nah gitu. Nah gue nggak pernah tuh. Udah gampang. Ntar aja. Udah gampang. Kadang-kadang lebih gedean ngasihnya daripada. Iya, karena takut kan. Iya. Berapa ya enaknya? Berapa ya gitu. Dan lebih udah gampang. Ini jadi belajar dari situ. Udah lo nggak usah pikirin gitu. Bener ada yang nggak mikirin juga. Ada yang bener-bener kata dia nggak usah dipikirin. Bener nggak mikirin. Gitu. Ya udah nggak apa-apa juga. Tapi kadang-kadang banyak teman-teman gitu ya. Udah nih kok gue cuma bisa segini ya gitu. Pas gue liat, dikasih cek gitu ya. Ya udahlah gitu. Ya udah, ya menikmati sampai sekarang. Sampai sekarang pun gue misalnya apapun ya gue bergaul. Lebih banyak. Kalau bisa membantu. Iya benar. Okay. Pokoknya bergaul aja, udah bergaul dan tidak menyusahkan orang. Tapi kalau sekarang sih kayaknya yang gampang tadi itu udah nggak terlalu dipikirin. Memang kalau ada orang memang ngegampangin, kayak sekarang saya percaya ya udah.
Mas bro, sis nih Eko Patrio. Yuk jangan lupa tag, comment, and subscribe-nya di Pan TV. Rumahnya berapa Oh, sekarang? Ya kan kita bisa lihat di YouTube Iya. kan, sudah ramai sekali. 150 M ya Mas ya katanya. 300 M. Oh, naik. 300 ember uang recehan. Enggak gini Mas Eko, 150 tuh kan harganya kan, katanya nih ya kan yang disebut-sebut. Itu kan yang buat ngindarin pajak Mas. Nah aslinya berapa Mas? Gue bilang tadi 300 M, bener lu nggak? 300 M ember uang receh. Aduh. Yang enggak lah, artinya ya itu kan buat konten YouTube aja teman-teman. Buat seru-seruan justru ya. Segala macam gitu. Kita punya rumah aja udah bersyukur gitu. Yang penting nggak kebanjiran, nggak kebocoran, nggak kepanasan gitu sih. Ya kalau misalnya Eko punya jiwa pengusaha gitu. Enggak juga, ya learning by doing aja sama gitu. Terus yang penting sih gini, gue juga nggak tahu kenapa selalu 2,5% itu bener-bener harus berhitung. Jadi kalau misalnya gue bisnis ya sama lu gitu ya, join sama lu 50%. Oke, pengeluarannya disisihkan buat 2,5% juga ya, gitu lah. Oh Mas Eko, Ya? maksudnya memastikan itu Memastikan dari awal itu, ya? Dari awal, jangan tiba-tiba udah kok kumpul 2,5% ya lupa. Jadi selalu setiap bulannya dipotong 2,5% untuk kepentingan. Terserah nanti sama teman gua misalnya join sama lu 2,5%, ya berarti terserah dia buat masjid ke atau buat anak yatim. Gue juga gitu, terserah. Pokoknya 2,5% ini kalau misalnya kita bertiga ya bagi aja bertiga, kalau berdua ya bagi berdua aja gitu setiap bulannya gitu lah. Kebutuhannya buat yang itu tadi. Kalau perusahaan besar mah CSR kali ya gitu ya, CSR. Kalau kita ya buat anak yatim kayak buat masjid kayak buat apa gitu. Tapi maksudnya itu dipersiapkan ya? Iya. Biar nggak tiba-tiba baru panik baru atau baru diomongin. baru diomongin. Pajak iya, 2,5% iya, udah bikin. Terus bikin buat anak yatim piatu setiap bulan 2 minggu sekali. Sedikit banyak mungkin itu doanya mereka Mungkin juga kali, ya Mas ya pokoknya artinya ya mengalir aja sih, mengalir. Bukan gua tiba-tiba ngomong begini terus tiba-tiba wow gitu, enggak. Ya ini yang gua lakuin ya, kan lu nanya gitu ya. Ya artinya kan siapa tahu dengan gua ngomong begini juga memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya care, peduli dengan lingkungannya, peduli dengan agamanya masing-masing gitu loh. Kalau gue sih menganggapnya gitu. Oke. Lalu sampai pada akhirnya waktu itu lagi masa-masa banyak teman-teman artis masuk politik. Mas Eko salah satu pionirnya waktu itu. Ya kan? Dan masih sampai sekarang. Mas, pertama kali banget. Bingung gak sih Mas mau ngapain? Jadi gini, mungkin waktu jadi politisi juga, mungkin background dulu ya. Oke. Pertama gue kuliah di ISIP. ISIP betul. Oke. Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet. Udah lama tuh saya pernah dengar itu dulu, baru dengar lagi di sekarang. Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, ya kan, jurusan komunikasi. Kedua, tiap hari, tiap malam bergaulnya sama keluarga cendana, ngobrolnya apa segala macam bla bla teman cendana. Lorongnya mana, ini pojokannya mana, gue udah hafal semua. Itu aksesnya dari mana Mas? dulu Mas? Iya. Nah, kan kebetulan gue TPI. Oh TPI, benar. Dan karena itu bikin tadi bikin program bikin program, terus tiba-tiba Bude Tutut, main ke rumah segala macam gitu. Ya udah main ke rumah, ya udah akhirnya menjadi alhamdulillah diakuin lah gitu ya. Gitu anak kampung Nganjuk, wah cendana ini Nganjuk gitu. Terus tiba-tiba ngeblend segala macam dan alhamdulillahnya keluarga cendana juga tidak menganggap gue sebagai komedian yang cuma sebagai apa tiba-tiba punakawan gitu. Badut doang gitu ya dipanggil gitu ya. Gitu enggak, tapi jadi teman diskus apa segala macam. Jadi temannya Mbak Eno, Mas Sigit apa segala macam. Mas Ari Sigit ya. Udah pokoknya udah ngeblend sama mereka gitu ya. Nah, jadi buat gue kondisinya dengan pergaulan yang selalu politik. Terus udah kedua lagi di kampus sisi kiri kan ngomongin jelekin keluarga cendana kan. Ini sebenarnya mau kemana sih gue hidup nih gitu. Kalau siang aja ini ngejelek-jelekin keluarga Soeharto. Pemerintah nih wah Soeharto itu gini. Terus ke cendana gitu. Makan malam bareng apa segala macam. Kalau yang tahu gitu, Eko ini sebenarnya Brutus nih. Iya, tapi karena gue bergaul, karena ujungnya gue bergaul, gue seneng aja gitu. Dan sini gue tidak mengkanter bohong, nggak bisa dong Parto gini nggak juga. Di sini ngomongin tentang anak-anak mahasiswa yang lain nggak juga. Ya udah, menikmati aja, kalau mentah-mentah aja udah ikut gitu. Arus tadi. Iya, artinya bahwa
gue ya udah bergaul dan sebagainya. Yang penting gue dapat ilmu. Oh ini di sini ada ilmu pemerintahan, di sini ada ilmu ekonomi, bisnis apa segala macam. Di sini adalah ilmu keberanian kan gitu ya. Oh berani banget gue bilang. Ini nyawanya udah berapa sih ini anak nih? Zaman dulu loh ngomongin Pak Harto kan kita serem aja gitu loh. Tapi ya menikmati gitu. Nah dari situlah akhirnya gue merasa ke distract juga kepala gue gitu loh. Pada saat orang ngomong itu udah. Pokoknya kalau ngelawak kan siang tuh gua ya kan ngelawak siang sama Parto sama Akri. Jadi hidup gua lucu juga. Siang itu pagi sampai siang kan syuting tuh ya. Sama Parto. Ketawa. Sore jam 4, jam 5 udah ada yang giting, udah ada apa gitu ya. Udah ada pokoknya macam-macam gitu ya. Anak preman apa segala macam gitu udah Pak Harto apa anti orde baru. Di terus gua malam gitu cendana gitu. Gue kayak ontang-anting loh gitu ya. Pokoknya hidupnya ya banyak variasi gitu. Nah, tiba-tiba gue suruh ngisi acara itu deklarasi Pak Dekaro dan Gus Ipul. Oke. Sama Pak Zulkifli Hasan sama Mas Tris. Mas Tris sebagai ketua umum PAN, Pak Jul itu sebagai sekjen kalau nggak salah gitu. Suruh ngisi acara cemurung sana gitu. Terus udah gitu ditawarin, itu gue masih ingat di Hotel Borobudur. Udah kamu nyalek aja gitu loh. Wah lucu nih nyalek. Lucu deh, anggapnya lucu pertama ya. Seru nih, lucu seru gitu loh. Karena buat gue adalah kondisinya, gue juga tipe kalau orang yang nggak pernah mau nyaman di satu tempat. Gitu loh ya. Oh berarti menganggap ini tantangan awalnya. Tantangan itu ya. Gue selalu pengen hidup gue tuh tidak di blue ocean gitu loh, di red ocean gitu loh. Jadi yang selalu pengen selalu ada tantangan gitu loh. Karena kalau gue nyaman di satu titik, tiba-tiba decline, gue bingung untuk mangkatnya. Gue dalam kondisi sama kayak Raffi Ahmad sekarang nih. Dalam kondisi yang siaran sehari 5 kali. Dari pagi ketemu pagi segala macam, tiba-tiba langsung nyebrang ke dunia politik. Nah. Karena kenapa gue mau begitu? Gue jangan sampai orang menganggap udah turun aja lu ke politik. Nah gue gak mau bilang gitu, ya kan. Gue justru dalam kondisi atas banget. Udah dulu pokoknya tanya deh, Eko Patrio. Ini di atas, tiba-tiba gue ke politik. Langsung, brek gitu. Semua menyayangi, termasuk orang TV, produser. Karena waktu itu belum zamannya kan. Belum zamannya, iya. Kalau sekarang mungkin orang udah banyak. Udah banyak. Gitu. Nah, dulu gitu, Eko udah dulu kok. TV ini masih butuh kamu bla bla banyak bla. yang nolak Ya, produser apa termasuk ya yang direct langsung yang pemiliknya juga sama. Mas Eko ngapain udah ini ntar politik begini di sini gitu. aja Udah gitu. ini. Tapi gue ini saatnya deh gue bilang gitu. Tapi kan gue selalu apapun juga kan profesional gitu loh. Akhirnya udah dapat tawaran dari Mas Tris dan Pak Jul. Akhirnya udah saya mau Pak. Tapi kamu di Jakarta enggak mau Pak. Saya mau di Nganjuk. Ngapain kamu mau di Nganjuk? Ya karena itu kampung halaman saya. Iya. Terus kedua saya ingat orang tua saya. Sehebat-hebatnya orang, lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Gue masih ingat orang tua gue tuh, ibu bapak. Ingat ya Pur, manggil gue Pur. Ingat ya Pur, kamu udah punya ini udah segala macam. Tapi kamu belum hebat. Karena sehebat-hebatnya orang, lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Kan udah tuh. Orang udah ketawa, ya itu karena feedbacknya kamu sebagai pelawak gitu. Tapi belum bagaimana manfaat untuk di kampung halaman apa yang, waduh kok kepikiran gitu. Nyalek kan, mau apa coba yang bisa ngebantu untuk satu desa terus segala macam, satu kampung, satu itu kan yang itu kebijakan di politik. Betul. Dong. Mau pakai duit sendiri juga pakai duit sendiri, terbatas berhitung kan? lah, pasti berhitung gitu loh. Betul. Pasti berhitung gitu loh. Akhirnya apalagi ini 4 kabupaten, 2 kota. Nganjuk, ya. Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madiun, Kota Mojokerto. Wah, kalau pada di pelawak mah udah 1 bulan juga habis duit dari ngelawak gitu ya kan. Akhirnya udah dari situlah akhirnya pemikiran. Ya Pak Jul, ya Mas Tris, saya siap jadi caleg tapi di Nganjuk. Gitu. Itu requestnya udah tuh. Requestnya. Akhirnya kamu di Jakarta aja gini. Udah, akhirnya Nganjuk lah udah bismillah sana udah. 8 bulan gue di sana, nggak pulang-pulang ke Jakarta. Profesional, konsentrasi, kan selalu tuh idenya gitu. Gue nggak pernah mau setengah-setengah. Serius tuh ya, serius. Fokus. Udah, nah makanya program TV-nya kok gimana? Ya udah deh sementara. Ntar kalau nggak terpilih, baru saya balik lagi, gue bilang gitu. Udah, akhirnya
alhamdulillah terpilih. Dan ya udah perjalanan sampai sekarang, ya udah berkah lah. Artinya berkah. Sementara gue merasa apa yang belum dapat, pasti banyak pertanyaan gitu. Kok apa yang belum lu dapat? Sekarang gue adalah yang belum dapat adalah mensyukuri apa yang gue dapat. Mensyukuri apa yang udah gue dapat. Orang gue dari kampung halaman tiba-tiba sekarang gue udah merasa udahlah ya gitu. Maksudnya udah beruntung banget, sebuah keberuntungan gitu loh. Orang yang datang ke Jakarta tuh banyak banget, ada yang berhasil dan tidak berhasil. Dan salah satu yang berhasil gue. Jadi gue mensyukuri apa yang gue dapat gitu loh. Gitu ya. Artinya sekarang apa mensyukurinya kayak seperti apa gitu. Ya udah mensupport orang, membantu orang. Ada yang mau nyalek ya udah yuk ngobrol sini. Kalau begitu lu nggak bakalan ini gitu kayak gitu. Sama lah kayak yang dulu membantu orang baru udah, gitu ya. Iya, Dan kalau ngomongin orang baru, Mas Eko juga bisa dibilang adalah tanda kutip ya pemicu makin banyaknya artis masuk politik. Setuju atau enggak? Ya enggak juga kali ya, enggak juga. Karena dari sekian banyak teman-teman artis yang kemudian aktif di politik, Mas Eko salah satunya yang apa ya kalau boleh saya bilang berhasil mengubah sosok dari selebriti menjadi politisi dengan rapih. Oh gitu ya. Tanpa harus kehilangan jati dirinya. Konten YouTube masih ada, saya masih nonton gitu benar. Kan. Kemarin kumpul lagi kan sama Mas Eko kan. Sama Mas Parto. Mas Akri. Nah itu masih ada. Dan orang nggak kayak jadi garing nih dia sejak masuk politik. Nggak juga, masih tetap Eko Patrio yang dulu. Nah sekarang makin banyak Mas. Banyak maksudnya artis. Menurut Mas Eko fenomena ini gimana? Jadi gini, ke gua dulu ya. Gua tuh pribadi emang nggak pernah mau membuat seolah-olah gitu. Kayak yo-yo aja gitu bahasa Jawa. Kayak iya aja gitu loh. Tiba-tiba berubah haluan gitu. Tiba-tiba jadi Power Ranger gitu. Saudara-saudara saya sebagai anggota dewan. Gua enggak gitu juga. Artinya ya udah menyadari diri gua berangkat dari seorang entertainment. Jadi bisa dikatakan ya udah gue maunya politainment aja deh gitu. Politik yang di entertainment gitu aja, politisi yang di entertainment gitu. Artinya biarin aja. Ada sisi politisi yang benar-benar handal gitu ya. Nggak apa-apa, itu kan juga ada marketnya sendiri gitu. Ada yang tiba-tiba politisi yang berangkat dari aktivis juga ada marketnya sendiri. Politisi yang berangkat dari apa namanya berangkat dari inilah eksekutif gitu ya. Misalnya dari bupati, wali kota juga ada gitu. Ya udah gue masa gue tiba-tiba harus berubah harga minyak tersebut ada saudara-saudara. Wah gila, gue malah bunuh Eko gitu. Agak aneh ya tiba-tiba orang yang bilang kayaknya diculik nih Eko nih. Gila nih otaknya dicuci sama siapa nih gitu. Gitu. Jadi ya udah politeman gitu. Jadi gue selalu bilang sama teman-teman gue, gue ingetin, lu berangkat dari entertainment. Jangan merubah diri lu tiba-tiba menjadi seorang aktivis handal gitu loh. Sampai kapanpun juga. Kan yang dilihat bukannya masalah lu gaya pembawaan lu, tetapi adalah bagaimana sudut pemikiran lu itu bermanfaat untuk orang banyak. Kan gitu yang penting kan. Apa yang di DPR yang harus dilakukan? Kan 3 fungsi dan tugasnya. Ya kan? Mengawasi kinerja pemerintah, budgeting, kan kayak gitu. Terusnya membuat undang-undang. Udah di situ aja gitu loh. Nah, jadi versinya kan undang-undang kan nggak bisa satu versi semua yang berangkat dari aktivis ngurusin undang-undang tersebut. Dia jadi garing atau jadi sesuatu yang nggak manfaat juga gitu loh. Sudut pandangnya. Tapi kalau sudut pandang dari macam-macam segala macam kan jadi sesuatu gitu loh undang-undang tersebut. Misalnya undang cagar budaya kan kalau dilihat dari ini 50 tahun, kenapa? Ya artinya kita harus bagaimana memberikan yang terbaik buat cagar budaya tersebut supaya indah, menarik, ada estetikanya segala macam. Tiba-tiba kalau dibongkar semuanya gitu kan menjadi gedung, tidak menjadi cantik, tidak ada art dan sebagainya. Kan itu dari sudut pandang dari entertain misalnya. Dari sudut pandang ini 50 tahun karena kaitan dengan masalah kita harus merubah, harus dibongkar total segala macam. Beda. Tapi kan bagus, variasi dari mana aja, dari sudut pandang mana aja gitu. Oke. Gitu. Jadi berarti masuk politik nggak kaget-kaget banget ya awalnya? Karena sudah biasa. Ya ngadepin orang biasa gitu ya. Ketemu orang biasa, ngomong biasa. Cuma mungkin pola pikirnya aja yang berubah. Pola pikir berubah tuh artinya bahwa sekarang hidup lu tuh
bukan hanya untuk keluarga aja, tapi untuk orang banyak juga. Jadi sudut pandangnya jangan sudut pandang untuk keluarga, sudut pandangnya adalah untuk orang banyak juga gitu loh. Bukan untuk diri sendiri aja untuk, gitu untuk ya. diri sendiri gitu loh, sudut pandang pemikiran ya. Jadi kalau waktu masuk politik nggak kaget-kaget banget, mungkin yang agak kaget waktu diperiksa polisi kali Mas dulu. Waktu pernyataan terkait bom panci. Itu gue mau Nah, gimana tuh? ya, itu juga lucu juga tuh ya. Iya, tiba-tiba gua lagi, kalau nggak salah gua lagi di mana ya? Oh, jadi bintang tamu apa gitu. Tiba-tiba wartawan nyerbu. Mas Eko, bagaimana dengan tentang bom panci yang di Bekasi? Karena Mas Eko bagian dari mana ya? Bom Oh, itu panci. ditodong ceritanya. Maksudnya Iya. doorstop aja gitu. Doorstop iya, pokoknya tiba-tiba tuh menjadi jadi rame gitu. Eko gitu. Kok gua apa ya bom panci itu? Terus tiba-tiba diekspos sama medsos apa segala, diarahkan tuh seakan-akan Eko Patrio bagian dari bom panci tersebut gitu. Itu lucu juga tuh, Bang. Ini hidup gue kenapa lagi ya orang gitu ya. Nah, artinya kita pilah-pilah gitu. Oke, gue ngobrol sama tim lawyer gue, kita pilah-pilah. Oke, kita sisihkan dulu sementara panggilan dari polisi nih kan. Kan kita tiba-tiba dipanggil polisi. Iya. Kapolri Pak Tito bilang, walaupun dia anggota dewan kalau bersalah tetap bagian dari teroris harus kita ini. Pak Tito nih udah klarifikasi atau belum ya? Iya. Di bawahnya segala macam. Gua oke. Kita apa namanya diminimize dulu masalah, diperkecil dulu. Akhirnya masalahnya ada di mana? Oh, masalahnya tiba-tiba emang media aja yang goreng-goreng tuh. Akhirnya ada 8 media yang udah kita iniin, klasifikasi gitu. Kita langsung ke Dewan Pers. Sebelum ke Dewan Pers kita lapor dulu ke polisi. Oh, karena merasa bukan itu statementnya. Iya, nggak ada statement, nggak ada sama sekali. Oh. Tiba-tiba tuh ada berita bergulir gitu aja. Oh, jadi bahkan Mas Eko nggak bikin statement Nggak awal. ada sama sekali. Mungkin di sini yang nonton agak bingung nih konteksnya apa. Jadi waktu itu kan ada isu, bukan isu ya, memang ada kejadian bom panci. Bom panci. Lalu di berita waktu itu ramai bahwa Mas Eko itu bikin statement itu hanya pengalihan isu, kan begitu kan waktu itu kan? Iya, Terkait Pak Ahok waktu itu kan? Iya, pokoknya gue merasa bahwa gue nggak ngomongin tentang bom panci. Iya, cuma ngomongin yang penting itu pengalihan isu apa semua. Tiba-tiba tuh berita Eko bagian dari bom teroris panci tersebut. Iya. Terus udah gitu ditambahin lagi, itu di media akan rame ya, rame. Pada statement gue rame. Terus Pak Tito sampai juga ngomong bikin statement juga. Jadi kesannya seolah-olah Eko bagian dari itu. Akhirnya gue ke Dewan Pers tadi. Dewan Pers dan juga ke kepolisian laporin ini mengklarifikasi apa segala macam. Akhirnya udah dari sana dipanggil polisi segala macam. Kesimpulannya adalah bahwa ini berita dibikin oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui media-media bodong. Nah itu sumber awal. Diproses nggak Mas waktu itu Mas? Udah kita proses segala macam, terusnya tiba-tiba semuanya minta maaf. Mereka minta maaf. Oh, ketemu berarti ya, sama ininya lah editornya mereka lah ya. Masing-masing minta maaf karena kita tidak tahu apa. Ya udahlah, orang minta maaf sih sudahlah. Mau diapain lagi gitu. Kan juga tidak merugikan juga buat gua gitu ya. Maksudnya merugikan gimana gitu walaupun jejak digital sampai sekarang masih ada gitu ya. Tapi ya sudahlah, orang minta maaf, minta maaf. Keluarga saya ini ya udahlah. Iya. Buat gua kalaupun di penjara untungnya apa buat gua juga. Di penjara pun jejak digitalnya nggak berubah. Tetap Mas Eko pernah gini-gini kan gitu kan jadinya. Tapi akhirnya kan bisa ya dari jejak digital juga akhirnya bahwa Eko tidak bersalah juga. Iya, betul. Dari situ sih. Lucu, tapi sebenarnya kalau gue ini nggak terlalu kaget. Ini menurut gue nggak kaget. Apa? Yang kaget itu gue sama Pak Zulkifli Hasan ada yang lebih kaget. Kampanye? Enggak. Yang mana? Eko, kamu tolong urusin PAN DKI Jakarta. Lah, gue mana ngerti tentang struktur organisasi partai. Yang gue tahu adalah bagaimana orang milih gue udah cukup. Oh, jadi taunya kedapil aja gitu ya, turun aja. Terus Eko, tolong ya kok ya urusin Jakarta. Karena saya merasa yang paling cocok kamu nih ngurusin Jakarta. Ngurusin apa Pak? Kan aku masih lugu-lugu begitu. Itu dalam posisi berarti ibaratnya ditawari jabatan sebagai Ketua DPW DKI Jakarta sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Itu yang bikin gua kaget sebenarnya. Itu yang buat gua di luar, gua bilang, Pak saya ini orang gila. Masa saya ngurusin partai Pak?
Secara masih mohon maaf ya, Iya. masih ada Pak Amin Rais yang gue hormatin, Pak Jul yang gue hormatin, Mas Tris, Pak Hatta. Masih banyak orang-orang hebat gitu. Pas saya orang gila Pak, masa ngurusin marwah partai, apalagi DKI Jakarta. Itu kan halaman depan PAN Iya. secara keseluruhan. Udah kok, saya yang Pak saya ini gila Pak, saya bilang gitu. Ya udah saya cari yang gila beneran, dia bilang gitu kata Pak Jul. akhirnya ya udah Pak, karena perintah kan, nggak mau nolak gitu. Kasih waktu, masih ingat 2017 pemilihan 2019. Punya waktu cuma setahun untuk bagaimana membirukan Jakarta, atau jangan membirukan dulu deh, membenahi dulu deh, karena kita semuanya kopong, mesin partai nggak ada, kader nggak ada, kantor nggak punya, aset nggak ada, pokoknya jong semua deh. Wah apa yang gue harus lalui gitu loh, apa yang gue lakukan gitu. Ya udah, 1 tahun, punya 1 tahun, bikin gimmick aja udah. Ya itu karena orang gila ya, bikin gimmick aja udah, gimmick tentang PAN semuanya gitu loh. Udah pokoknya setiap bulan ada aja gimmick, senam lah, bikin senam, terus tiba-tiba bikin bareng sama cewek-cewek cakep gitu di Plaza Indonesia, terusnya di Bundaran HI, terusnya Car Free Day apa segala macam. Pokoknya bikin gimmick gitu loh. Lama-lama, Meningkatkan awareness dulu ya. Ya. Aduh banyak ini Pak Jul apa sih, gue bilang udah. Akhirnya udah dilalah pencalekan kan, nggak punya orang, nggak punya apa gitu. Akhirnya bikin juga gimmick. Pokoknya kalau ini udahlah, pokoknya kaki jadi pala jadi kaki, karena punya durasi cuma 1 tahun di situ gitu ya. Tapi berangkat dari situ saya berterima kasih banget sama Pak Jul gitu. Artinya diberikan mandat seperti itu, diberikan tugas seperti itu, punya tanggung jawab yang besar. Dan karena saya tipikal orang yang kalau misalnya dikasih tanggung jawab tuh bener-bener mikirin gitu ya. Jadi ya udah, Nggak setengah-setengah ya. setengah-setengah, akhirnya bener tuh. Wah semuanya di pending-pendingin, konsentrasi untuk di sini. Alhamdulillah. Yang tadinya PAN 0 kursi dapat 2 kursi. Yang tadinya 2 kursi DPRD dapat 9 kursi. Ya alhamdulillah, jadi kerja-kerja yang gila itu Ada hasilnya. ada hasilnya. Dan memang di Jakarta emang harus orang gila yang ngurusin kalau bener. Iya. Kalau lempeng-lempeng aja emang nggak bisa, bener. Makanya gue beruntung banget, bersyukur banget, yang ngebantu gue tuh bener-bener. Kalau gue gila memang strip 1, dia udah strip 2, strip 3 gitu. Banyak orang gila lain di belakangnya ya. Wah bener. Oke Mas Eko, ini thank you banget. Tapi aku ada satu pertanyaan terakhir Iya. Mas. Sekarang untuk teman-teman baru nih, anak-anak muda ya kan, yang melihat bahwa ini dunia politik nih kayaknya kotor deh. Kayaknya gue nggak perlu ikut campur kalau bisa gitu dengan ini. Jadi pesannya apa sih Mas buat anak-anak muda zaman gitu. sekarang terkait politik nih, yang terutama yang masih apatis. Wah gue besok golput lah, udah jelas gitu-gitu. Ada pesan nggak Mas? Kalau kotor cucilah, maksudnya gitu dong. Iya kalau kotor cucilah gitu lah. Jadi gini ya, buat saya beruntung 2024 nanti, termasuk sampai 2045 itu kita punya bonus demografi itu 60% anak muda. Tiba-tiba kalau 60% ini partai politik tidak diisi dengan anak-anak muda, sayang banget, sangat sayang banget. Partai politiknya juga sayang, ya, kebijakan keputusan juga sayang. Jadi artinya momentum bagus anak muda untuk anak muda. Nih, sekarang di 2024 gitu loh. Makanya di DKI Jakarta jargon-jargonnya yang buat anak-anak muda juga semuanya gitu loh. Dan pengurus-pengurus juga anak muda juga, yang jadi caleg juga banyak anak muda gitu ya. Jadi kembali lagi buat teman-teman semuanya, saatnya buat anak muda udah bener berpolitik tuh buat gue udah bener. Sekarang nih tugasnya anak muda. Orang tua tinggal mengayomi, tinggal tuturi handayani, kita mensupport, kita berharap semua diisi anak muda. Karena kalau bukan anak muda yang mengisi, takutnya nanti orang tua yang mengisi dan akhirnya jadi sesuatu yang tidak bagus. Karena apa? Tidak ada regenerasi. Itu buat gue.
Jadi anak muda. Sekarang momentum bagus buat anak muda. Ini berarti saatnya nih anak muda yang tadinya merasa apatis atau apa, justru tadi kata Mas Eko menarik tuh. Kalau emang kotor cuci, ya ayo masuk. Nyuci Cuciin bareng-bareng, yuk. iya. Dari dalam yuk Bener, begitu ya. bener. Terserah mau nyucinya mau pakai sabun apa, pokoknya nyuci bareng. Karena semakin banyak kepala, semakin banyak sampo yang ada di sana. Kirain quotes apa gitu. Cuman jangan lupa kalau pas mau habis dicuci, dijemur jangan kena orang lewat ya tadi Mas ya. Oke, sekali lagi Mas Eko, Siap. terima kasih Sama-sama, banyak untuk sukses. waktunya. Wah, menarik ya hari ini. Siap. Untuk obrolannya gitu loh. Mas Eko sendiri tadi kaget karena memang saya tidak kasih bocoran apa saja yang mau kita bahas hari Nah, ini. gue ikut aja, terserah. Oke, kalau gitu Mas Eko sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan teman-teman semua kita bisa ketemu lagi nanti di program podcast Pansos selanjutnya di PAN TV. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.